uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, walaupun agak ngedadak nih Mbak Sitinya minta, moga-moga persiapannya enggak ya bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua, termasuk khususnya buat saya pribadi. Jadi tema yang diangkat kali ini tuh pelajaran dari fokusnya tuh di surat Al-Baqarah ayat 38. Jadi membahas sebagian awal perjalanan dari umat manusia gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin nanti banyak bahasnya sebenarnya juga selain tentang perjalanan umat manusia itu perjalanan saya tuh setelah mengenal Ustadz Numan gitu, bagaimana berinteraksi dengan materi-materi yang beliau sampaikan sampai apa aja yang berubah gitu pola pikirnya, cara bertindak, cara ini dari kajian-kajian beliau tentang Al-Quran ini. Jadi mungkin nanti materinya agak pindah loncat-loncat, tapi moga-moga dimaklumi ya. Ini ayat 38 yang tadi kita bacakan. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini tuh yang menarik di sini tuh sebenarnya ada dua emosi yang bisa dibilang mewarnai kehidupan kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita aktivitas, dari kita mulai beraktivitas, kita hidup di dunia sampai nanti kita dipanggil. Dua perasaan ini, dua emosi ini tuh, takut dan sedih ini tuh sangat sering dibahas. Kalau kita cari di Quran, di indeksnya tuh ada sekitar 13 ayat yang fala khaufun alaihim atau wala khaufun alaihim walahum yahzanun, la khaufun alaihim walahum yahzanun, berulang-ulang di berbagai tempat gitu. Jadi dua emosi ini tuh sangat dibahas, jadi mendapat penekanan yang sangat penting dalam Quran gitu. Cuman di sini tuh jadi lebih penting lagi karena ini disampaikan pada saat jadi konteks dari ayat ini tuh membuat si dua perasaan ini tuh menjadi sangat penting dan perlu kita bahas secara khusus gitu. Jadi rasa takut atau khawatir gitu, kemudian rasa sedih. Sebenarnya kalau terjemahannya, kalau Ustadz Numan sendiri, kalau terjemahan yang ini tuh cuman kayak yang biasa gitu. Tapi kalau Ustadz Numan terjemahin, kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh fa imma ya'tiyannakum minni hudan tuh, then if and when, especially from me and only from me, any kind of guidance whatsoever comes to you. Jadi kalau Ustadz Numan terjemahin tuh kayak gini gitu. Jadi bukan sekedar kayak yang tadi di atas, kemudian jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya tuh yang diterjemahkan langsung sama Ustaz Numan itu then if and when, dari segi bahasanya, dari segi pilihan kata dan tata bahasa, grammar, strukturnya tuh terjemahan yang lebih tepat tuh sebenarnya then if, dan bila, dan jika, dan ketika, especially from me, khususnya dari saya dan hanya dari saya, any kind of guidance, petunjuk dalam bentuk apapun datang kepada kamu, then whoever were to follow my guidance, those are the people that are not going to be afraid and they are not going to be the one suffering with sadness. Jadi terjemahan yang lengkapnya gini dibahas betapa ayat wala fala khaufun alaihim walahum yahzanun ini merupakan kata-kata yang, pilihan kata yang luar biasa yang kalau diubah sedikit aja itu tuh jadi merusak kesempurnaannya gitu. Nah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama bahwa biasanya kalau ada seseorang, kalau kita misalnya punya anak, kemudian anaknya mau pergi ke luar negeri gitu, mau sekolah ke luar negeri, salah satu pesan yang paling penting itu pesan yang diberikan sebelum berpisah gitu, karena itu yang bakal diingat sama si anak gitu. Kemudian juga merupakan, kalau yang menyampaikan itu hal-hal yang terpenting dari waktu yang sangat singkat. Ada hal-hal yang banyak sekali yang ingin disampaikan, dirangkum dalam pada saat berpisah gitu. Jadi konteks dari ayat ini tuh kenapa sangat penting, karena ini tuh pesan yang disampaikan bahkan ketika Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan kesalahan gitu di surga, kemudian akan diturunkan ke muka bumi, itu tuh disampaikan
oleh Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa itu sebelum turun dari jadi masih posisinya masih di surga gitu. Mau diturunin tuh disampaikan pesan dulu gitu. Jadi artinya pesan ini tuh sangat penting, semua kata-katanya, semua komponennya tuh hal-hal yang benar-benar harus kita perhatikan gitu. Jadi poin utamanya tuh beberapa poin utamanya tuh berhubungan dengan guidance gitu ya, petunjuk. Kemudian afraid and sad, jadi khaufun alaihim walahum yahzanun gitu, takut dan sedih. Kemudian janji Allah. Ada janji di situ, ada janji Allah yang berhubungan dengan guidance dan berhubungan dengan rasa takut dan sedih tadi. Jadi dan yang selalu diajarkan sama ditekankan berulang kali sama Ustaz teman tuh, kalau kita pengen dapat hikmah yang lebih lengkap gitu, kita tuh harus lihat konteks ayat sebelum dan sesudahnya, kemudian dilihat hubungannya biar dapat benar-benar pelajaran yang lengkap gitu, yang lebih banyak gitu. Nah, rasa takut dan sedih ini tuh sebenarnya ketika akan diturunkan, jadi seolah-olah tuh Allah tuh memberikan pesan bahwa nanti perbedaan utama antara ketika kamu di surga sama nanti kamu di dunia itu tuh dua perasaan ini gitu. Jadi rasa takut atau rasa khawatir dan rasa sedih. Dari strukturnya sendiri, Ustaz bilang kalau rasa takut dan khawatir ini tuh menggunakan kata benda, artinya lebih konstan, lebih tetap gitu ya. Artinya kita tuh selalu merasa takut, selalu merasa khawatir, takut akan masa depan, takut apa yang terjadi, takut akan hal-hal yang belum pasti gitu. Sementara rasa sedih sendiri menggunakan kata kerja gitu. Jadi artinya kita tuh nggak selalu sedih-sedih, nggak sedih terus-terusan, tapi kadang-kadang ketika ingat baru kita sedih gitu. Tapi dua emosi ini tuh merupakan emosi yang membedakan antara penduduk surga dengan penduduk di dunia. Penduduk di surga itu tidak merasa takut, tidak merasa sedih. Tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang disedihkan. Yang akan membedakan dengan di dunia itu dua emosi ini gitu. Salah satu dua emosi utama ini yang benar-benar membedakan antara surga dengan dunia tadi. Jadi kita kan emosi itu banyak. Kadang-kadang kecewa, terus juga marah dan macam-macam. Tapi dua emosi ini yang disorot, yang diberi penekanan oleh Allah ketika memberikan pesan sebelum melepas kepergian Adam dan Hawa ke bumi gitu ya. Jadi bisa dibilang ini tuh jadi sumber kebahagiaan seseorang, itu sumber tranquility-nya tuh di dua cara dia mengelola dua emosi ini gitu. Dan yang artinya yang kontrasnya bisa kita pelajari dari ayat sesudahnya gitu. Kan ini nah ini ada yang kontrasnya itu gini. Kata-katanya itu biasanya kalau dalam Quran itu ketika ada kata-kata surga dan ada kata-kata neraka gitu, sebelumnya tuh atau sesudahnya tuh ada kata-kata surga, bahwa misalnya kalau masuk neraka selama-lamanya gitu, di sebelumnya tuh masuk surga selama-lamanya, ada kontras gitu. Tapi kalau di ayat yang 38 ini kan kata-katanya tuh, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati gitu. Kemudian ayat selanjutnya tuh, yang ayat 39-nya, adapun orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami gitu, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah ini tuh kontrasnya tuh bisa kita lihat antara ayat 38, 39 ini tuh, kalau ayat 38-nya, bila datang petunjuk, barang siapa yang mengikuti, bukan dibilang maka dia akan mendapatkan surga dan mereka kekal di dalamnya gitu. Tapi ayat 39 tuh, adapun orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Enggak dibilang mereka itu akan penuh rasa takut dan penuh rasa sedih gitu. Enggak, tapi jadi kontrasnya tuh agak beda kata Ustaz teman tuh. Biasanya tuh kalau ada neraka ya, mereka kekal di dalamnya, sebelumnya atau sesudahnya tuh mereka akan mendapat jannah, mereka kekal di dalamnya. Tapi ini seolah-olah kontrasnya itu, kalau kamu ikut petunjukku, ya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, gak dibilang dapat surga gitu. Tapi dibilangnya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati gitu. Sementara kalau orang yang mengingkari petunjuk tadi, mengingkari ayat-ayat kami gitu ya, walaupun malah nggak cuma sekedar petunjuknya, sampai ayat-ayat mukjizat Allah itu mereka ingkari, mereka dustakan, mereka tuh menghuni neraka gitu. Jadi artinya seolah-olah tuh Allah tuh memberikan pesan gitu ya. Sebenarnya kalau kita
bisa apapun masalah yang Allah takdirkan, yang diberikan sama Allah itu sebagai bentuk kasih sayangnya, sebagai bentuk ujian supaya kita jadi lebih baik gitu di dunia ini tuh. Itu tuh kalau kita bisa memanage rasa takut dan sedih ini, kita bisa mengelola rasa takut, kita mengelola rasa sedih ini, itu tuh mirip sama kayak hidup di surga gitu. Jadi apapun masalah yang kita hadapi sekarang tuh, itu tuh sebenarnya masalah itu timbul tuh bukan karena besar kecilnya masalahnya, kan tiap orang beda-beda. Ada masalah yang sama pada orang yang berbeda tuh bisa jadi beda magnitudenya gitu. Tapi pada rasa takut dan rasa sedih yang ditimbulkan sama masalah tadi gitu. Jadi kalau misalnya orang itu bisa mengelola rasa takut dan sedihnya dengan panduan dari petunjuk dari Allah tadi, maka sebenarnya hidup di dunia tuh mirip-mirip hidup di surga lah gitu. Karena apapun masalah yang kita hadapi tuh tidak ada rasa takut, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa sedih gitu yang berlebihan maksudnya. Nah, terus juga ini tuh kenapa sih sebenarnya ada rasa di ayat sebelumnya, sekarang itu ayat sesudahnya, ayat sebelumnya itu ayat 36 tuh lalu setan memperdayakan keduanya. Ini tuh kalau pembahasan ayat sebelumnya tuh sangat menarik gitu ya, tentang Ustadz membahas tentang pengalaman Profesor Jeffrey Lang gitu, masuk Islamnya, bahwa kesalahan yang dianggap di umat Kristiani itu sebagai the biggest mistake dalam sejarah umat manusia ya, dalam perjalanan umat manusia itu yang paling besar kesalahannya itu kesalahan Nabi Adam makan buah itu. Dalam Quran itu cuma dikatakan lalu setan make them sleep gitu. Memperdayakan keduanya itu ya jadi tergelincir gitu. Jadi bukan not a big deal gitu. Bukan kesalahan yang besar gitu. Jadi ya sleep. Jadi artinya bukan di mata Allah itu bukan kesalahan yang sangat besar gitu, yang karena memang bukan menyebabkan mereka turun ke bumi itu bukan gara-gara itu, tapi karena memang dari awal itu sudah sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi gitu. Jadi memang tujuan Nabi Adam diciptakan tuh tempatnya bakal di bumi gitu. Nah, terus kenapa sebenarnya rasa takut dan sedih ini tuh dijelaskan awal itu karena nanti ada sebagian jadi musuh bagi yang lain, ada kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi di bumi ini tuh bukan bentuk hukuman gitu. Jadi cuman ya istilahnya pembatasan privilege dibandingkan waktu di surga. Jadi Allah tidak menganggap tidak ada konsep hidup di dunia itu sebagai hukuman gitu. Tapi Allah bilang itu ada kesenangan di bumi, cuman memang waktunya itu ya nggak seperti di akhirat gitu, seperti di surga yang tidak ada batas waktunya. Itu tuh ada, pertama kalian akan jadi musuh satu sama lain gitu ya. Kemudian juga ada kesenangan, tapi waktunya tuh terbatas gitu. Nah ini tuh kalau kita lihat ayat ini tuh diulang jadi kayak film tuh di flashback gitu. Ayat 36 itu Allah cuma bilang turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Tapi kalau masuk ke ayat 37 bahwa Nabi Adam menerima kalimat dari Tuhannya, terus balik lagi ke ayat 38 turunlah kamu. Ya, balik lagi turunlah kamu, tapi kata-katanya itu berbeda, soal itu ada scene, ada adegan yang dipotong pas di sini tuh. Sebenarnya Allah tuh Allah tuh bicara lagi, memberikan pesan, tapi di sini tuh tidak dibahas. Kemudian di ayat selanjutnya di flashback gitu, balik lagi ketika Allah bilang turunlah kamu tuh Allah memberi pesan tadi. If and when any guidance from me, especially from me gitu. Nah, yang itu ya ada yang seolah-olah ingin menekankan kembali tentang kepentingan dari pada saat diturunkan itu apa sih yang paling penting tadi. Nah, jadi kenapa kita bisa jadi takut, kita bisa sedih di dunia ini tuh karena dikatakan ada musuh tadi. Jadi musuh satu sama lain, ada orang yang nanti bakal bisa menyakiti kita gitu, musuh dalam bentuk apapun gitu ya. Itu tuh si musuh itu kan berusaha menyebabkan kerusakan gitu, menyebabkan istilahnya membahayakan kita. Jadi pada saat kita mendapatkan ancaman bahaya itu kita merasa takut, merasa khawatir gitu. Ketika ancamannya sudah kejadian, kita sudah terjadi, kerusakan yang timbul itu udah ada, kita tuh merasa sedih gitu. Kemudian juga dua emosi ini timbul karena adanya
kesenangan yang berhubungan dengan waktu yang terbatas gitu. Kita diberi kesenangan tertentu, tapi karena waktunya terbatas, suatu saat kita akan berpisah dengan kesenangan itu. Itu kita khawatir berpisahnya, dan ketika berpisah kita merasa sedih gitu. Itu faktor-faktor yang berhubungan. Kenapa di dunia itu tuh rasa takut dan sedih ini selalu ada dalam hubungannya dengan ayat yang dibahas. Ada adanya musuh, ya, adanya kesenangan yang waktunya terbatas. Kemudian kita poin yang selanjutnya itu tentang guidance, tentang petunjuk gitu. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan, then if and when, especially from me and only from me gitu. Jadi kata-katanya any kind of guidance whatsoever comes to you, ini tuh ada janji di sini tuh bahwa semua manusia itu akan mendapatkan sebagian bentuk. Jadi bukan ada yang dapat ada yang enggak gitu. Semua manusia itu dari Nabi Adam sampai nanti manusia sampai akhir zaman tuh, setiap orang itu akan dapat petunjuk dari Allah. Itu akan memastikan tiap orang itu akan mendapat bentuk petunjuk dalam bentuk apapun gitu. Pasti dapat petunjuk gitu. Ya. Karena kalau kata-kata ini kan kata-katanya itu dari segi bahasanya tuh menunjukkan bahwa Allah tuh bukan nanti ada yang dapat ada yang enggak. If and when gitu. Jadi pasti akan datang kepada kamu tuh petunjuk, especially from me and only from me gitu. Any kind of guidance gitu ya, itu pasti datang gitu. Gak mungkin ada orang, ada manusia mau dia muslim non muslim, dia ateis segala macam tuh dalam kehidupannya itu pasti akan datang, bahkan gak cuma sekali tapi bakal berulang kali gitu petunjuk dari Allah tadi. Nah ini tuh dalam surat Al-Mulk tuh dijelaskan dengan perspektif yang berbeda gitu. Kalau ini kan dari ke depan, saya akan janjikan ke depan begini. Kemudian nanti ada perspektif yang surat Al-Mulk itu kan salah satu surat istimewa yang sama Rasul disarankan dibaca sebelum tidur gitu ya. Karena ada pesan-pesan yang sangat abadi, universal yang harus kita ulang-ulang setiap hari gitu. Ini tuh kulam ulqiya fiha faujung sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Itu memotret kejadian ketika penjaga neraka tuh bertanya kepada orang-orang kafir yang dilemparkan ke neraka gitu. Setiap kali ada sekumpulan orang dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka tadi bertanya, alam ya'tikum nadhir gitu. Sembari dengan kata-kata yang harsh gitu ya. Alam ya'tikum nadhir kata itunya tuh. Nggak ada orang yang datang ngasih peringat. Dari segi bahasanya tuh apa kata Ustadz Noman tuh, itu tuh kata-katanya tuh nanyanya tuh apa nggak ada satu aja jenis peringatan, bentuk peringatan orang yang datang kamu ngasih satu kali peringatan gitu tentang kamu tuh, tentang hal ini, tentang neraka, tentang segala macam gitu. Kemudian nanti orangnya tuh menjawab qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai' gitu. Tapi yang menariknya tuh ketika alam ya'tikum nadhir, jawabannya tuh qalu bala qad ja'ana nadhir. Jadi dari kata dari segi bahasanya tuh bahwa yang datang memberikan peringatan tuh nggak cuma sekali dua kali tapi berulang kali gitu. Jadi karena di hari akhir itu si orang itu nggak bisa berbohong gitu. Jadi kita ditanya kamu ada nggak satu aja orang yang ngasih peringatan atau bentuk peringatan kepada kamu datang, dijawabnya tuh nggak cuma sekali, itu berulang kali itu datang peringatannya tuh. Jadi makanya di hari akhir itu tuh orang-orang ateis, orang-orang yang meragukan itu sering nanya kadang-kadang, saya kan tidak ingin diciptakan, saya nggak enak, saya nggak mau masuk, ada kemungkinan masuk neraka. Tapi ketika pas dimasuk neraka tuh nggak ada orang yang protes, saya nggak fair, ini nggak fair saya masuk neraka tuh. Selalu orang tuh nanti di ayat selanjutnya tuh mereka mengakui kesalahannya gitu. Jadi nggak ada orang yang ketika di hari akhir itu akan menyalahkan waktu di dunia tuh saya nggak dapat peringatan, Allah tuh tidak memberikan saya petunjuk gitu. Jadi semua itu jadi dari perspektif yang berbeda tuh dilihat bahwa semua orang tuh dapat, nggak ada orang yang nggak dapat. Bahkan orang yang masuk neraka aja ditanya kamu nggak dapat peringatan waktu itu. Oh saya berulang kali peringatan, tapi wakadzabna, jadi kami mendustakannya, Allah tidak. Jadi mereka malah bilang Allah tuh tidak nurunin apa-apa gitu. Allah tuh ada yang memang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, tapi dia tuh nggak nurunin apapun gitu. Mereka bilangnya kayak gitu. Jadi kemudian di sini juga ada janji gitu ya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku,
maka dijamin sama Allah tuh tidak ada rasa takut wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak bersedih gitu. Nah, sementara ini kontrasnya di ayat 39 itu, kalau yang di sini kan dibilangnya jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, barang siapa mengikuti petunjukku hudan gitu. Ini kan artinya dalam artian petunjuk bentuknya ya, bukan mukjizat, bukan ayat dan ayat-ayat Allah dalam bentuk mukjizat yang tidak bisa terbantahkan gitu. Tapi sekedar petunjuk aja, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku any kind gitu. Pokoknya open ended gitu. Pokoknya fa imma ya'tiyannakum minni, siapapun gitu. Ya, yang mengikuti petunjukku, janji Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi seolah-olah mereka tuh akan kalau apapun masalahnya, tapi kalau mereka berpegang sama petunjuk yang aku berikan ini, mereka tuh bakal hidup kayak di surga gitu. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Sementara kalau di ayat 39-nya, orang-orang yang mengingkari dan mendustakan itu bukan mengingkari dan mendustakan petunjuknya, tapi langsung Allah itu berulang kali mengirim petunjuk lagi lewat berbagai cara, lewat para nabi dan rasul, para ulama, para alam semesta, peringatan-peringatan, petunjuk-petunjuk bahwa keberadaan Allah, fitrah manusia, segalanya berulang kali sampai udah mentok, akhirnya dikirimkanlah mujizat gitu, ayat-ayat Allah ya, itu tuh udah yang tidak terbantahkan dan masih dikatakannya sementara orang-orang yang masuk neraka itu tuh digunakan waladzina. Jadi orang yang sangat spesifik, orang yang benar-benar masuk neraka tuh yang udah dikasih petunjuk berulang kali masih tetap nggak mau, kemudian sampai dikasih mukjizatnya diingkari, bahkan dibilang itu satu dusta gitu. Nah, itu mereka tuh penghuni neraka gitu. Jadi artinya itu tuh salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia juga. Dua kontras ini, ketika ada yang dikasih petunjuk dia ikut aja, langsung sama Allah dikasih janji mereka akan dimudahkan untuk mengelola rasa takut dan sedihnya gitu. Dan juga kalau di sini kan dibilang dibatasi gitu, mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami penghuni neraka. Jadi di dunianya sendiri mereka diberi kebahagiaan, diberi kesenangan gitu. Cuman kalau mereka di dunianya mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mukjizat kami, mereka nanti di akhiratnya itu akan masuk neraka. Sementara kalau yang ayat sebelumnya, yang ini kan rasa takut, tidak ada rasa takut, rasa sedihnya itu tidak dibatasi di dunia dan di akhirat. Jadi artinya kalau orang mengikuti petunjukku ini ya secara konsisten, secara sungguh-sungguh gitu, tidak ada rasa takutnya tuh tidak dibatasi di dunia atau di akhirat. Jadi dia akan bebas dari rasa takut dan sedih ini tuh dari dunia ini sampai nanti di akhirat nanti gitu. Itu kontras dari dua ayat ini gitu. Kemudian nah, tentang guidance ini tuh kan petunjuk itu macam-macam ya. Ada tentang ayat-ayat tentang neraka, surga, tentang hukum, tentang makanan, tentang macam-macam lah, segala macam. Itu semua petunjuk dari Allah. Tapi apa sih petunjuk yang paling penting, yang paling utama dalam hubungannya dengan guidance ini gitu ya. Ini kata-katanya tuh, kata-katanya itu menarik gitu. Kemudian Adam menerima pilihan katanya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu Allah pun menerima taubatnya. Sungguh Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah berulang kali menerima taubat. Terjemahannya begitu gitu. Jadi Allah tuh zat yang menerima taubat berulang kali, terus berulang kali. Tiap kali taubat diterima, tiap kali taubat diterima gitu. Nah, jadi kalau yang ada kemudian dari beberapa kalimat dari Tuhannya jadi salah satu bentuk petunjuk ini. Yang pertama itu the first guidance, satu kalimat tadi itu adalah hope, harapan gitu. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi sama Siti Hawa tuh perasaan yang utamanya kan dua tadi. Pertama merasa takut gitu. Kan beda banget antara dunia sama surga gitu. Surga sama dunia itu kan beda banget lah gitu. Ada rasa takut, khawatir bisa nggak survive di sana, gimana cara survive di sana gitu. Kemudian ada rasa sedih karena melakukan dosa sama Allah. Ketika ingat, aduh dulu saya melakukan dosa sampai diturunin gini, ya. Walaupun istilahnya Nabi Adam kan nggak tahu bahwa dia tuh memang ditakdirkan bakal di bumi. Dia yang tahu dia melakukan mess up, kemudian diturunkan sebagai kayak bentuk hukuman. Padahal Allah setelah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi memang desainnya tuh Nabi Adam akan diturunkan di bumi jadi khalifah
di muka bumi manusia ini gitu. Tapi kan Nabi Adam kan nggak tahu tentang itu gitu, nggak dikasih tahu bahwa dia itu sebenarnya tempatnya di bumi. Jadi ada rasa sedih, rasa khawatir, rasa hati dan sedih itu bercampur dua emosi tadi itu gitu. Nah, yang the first guidance-nya tadi hope gitu. Kemudian jadi Allah mengasih harapan ke dia dan kata-kata yang fakul nahbi itu tuh fata'alaka Adam itu menggunakan kata-kata fa tadi. Jadi Allah tuh udah membiarkan Nabi Adam tuh terombang-ambing dengan rasa sedihnya, tapi Allah langsung dengan segera memberikan beberapa kalimat, gak dikasih tahu kalimatnya apa, ayat apa namanya seperti Quran atau apa, pokoknya inspirasi, hikmah dan sebagainya. Pokoknya ayat itu tuh dari sini tuh Allah tersirat bahwa Allah tuh memberikan harapan untuk dimaafkan gitu, untuk kembali kepada Allah, kemudian dimaafkan, start over again gitu. Ya, jadi ini tuh, jadi makanya yang pertama kita harus jadi pelajaran yang ini ketika kita memberikan dakwah gitu, menyampaikan pesan dari Islam itu, dari banyak sekali pesan yang kita bisa sampaikan tuh yang diutamakan tuh untuk orang-orang yang istilahnya belum kenal Islam adalah hope gitu. Karena banyak sekali orang yang saya udah terlalu banyak dosa, udah nggak ada gunanya lah belajar Islam juga buat apa, udah terlalu banyak. Nah itu perlu disampaikan tentang hope ini gitu ya, karena nah yang ini yang apa namanya yang istilahnya menariknya tuh, jadi the first step of guidance is hope, kata Ustaz Tomban tuh ya. Jadi hope for what gitu, for forgiveness. Jadi bahwa itu tuh bakal dimaafin, nggak usah takut. Kesalahan sebesar apapun kesalahan kamu yang sampai membuat kamu turun di surga itu tuh nggak ada masalah gitu ya. Nah kemudian yang anehnya tuh kan Nabi Adam sama Hawa tuh melakukan hanya satu kesalahan, tapi Allah tuh menggunakan kata-kata Allah menerima taubat berulang kali. Jadi ini tuh dari segi bahasa tuh sebenarnya ada satu kisah kemudian ditutup dengan pelajaran untuk seluruh umat manusia bahwa apapun kesalahannya, sebesar apapun kesalahannya, Allah tuh akan menerima taubat berulang kali. Nah pertanyaannya tuh bagaimana kita tahu Allah telah memaafkan gitu? Karena kan kalau di surga bisa nanya Nabi Adamnya udah dimaafin atau belum gitu. Tapi kalau di dunia kan istilahnya manusia itu nggak tahu ketika dia minta maaf dia udah dimaafkan atau enggak. Itu tuh Ustadz Noman tuh, makanya ini kata saya juga ini perjalanan saya sama Ustadz Noman tuh jadi kadang-kadang kalau bahas tentang ayat ini ingat ayat yang lain gitu. Ketika ini tuh bagaimana kita tahu bahwa kita telah dimaafkan dosa-dosanya tuh, itu tuh dari pelajarannya Nabi Musa sebelum beliau diangkat jadi rasul gitu. Jadi belum bisa berhubungan langsung sama Allah, tidak bisa berbicara dengan Allah, tapi begitu dia melakukan satu dosa yang besar gitu, ya, membunuh nyawa seorang manusia gitu, kemudian dia mohon ampun, ya Allah, ini zalamtu nafsi faghfirli, ampunilah aku telah menzalimi diriku sendiri. Di ayat selanjutnya langsung, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Jadi nikmat apa nih? Nikmat ampunan tadi. Jadi seolah-olah Nabi Musa itu yakin telah diampuni gitu. Begitu dia minta ampun, langsung terima kasih atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Padahal waktu itu tuh beliau tuh belum diangkat jadi rasul. Jadi menunjukkan kalau orang minta maaf sama Allah itu tuh kalau kita yakin diampuni, itu garansi, guaranteed forgiveness gitu. Pokoknya kita minta ampun sama Allah, yakin bakal diampuni. Udah, nggak ada alasan lain. Itu kita berusaha berubah, kita tidak mengulanginya lagi. Tapi kita tuh yakin, kalau kita minta tuh yakin aja pasti dikabulkan permohonan. Jadi kita bisa minta segala macam di dunia, bisa minta harta, kekayaan, itu belum tentu dikabulkan. Tapi kalau kita minta ampun, guaranteed, dari kata-katanya itu kita harus yakin bakal diampuni dan memang bakal diampuni gitu. Kemudian jadi ini jadi istilahnya tuh sifat manusia tadi itu adalah hubungannya dengan petunjuk, harapan dan pemaafan gitu ya. Jadi sifat manusia itu kan sebagai dia itu berulang kali melakukan dosa dan kesalahan ya. Allah menggunakan innahu huwa tawwabur rahim tuh, Allah tuh repeatedly accepting taubah. Padahal Nabi Adam dan Siti Hawa itu hanya melakukan satu kesalahan gitu. Jadi ini tuh merupakan pesan bagi pesan terpenting ketika manusia diturunkan di bumi. Salah satu pesan terpentingnya itu innahu huwa tawwabur rahim gitu. Ya, dari berbagai sifat Allah yang ada tuh ditekankan innahu huwa tawwabur rahim. Ini tuh yang akan jadi panduan kamu bahwa apapun kesalahan kamu,
Allah tuh akan selalu siap memaafkan. Jadi makanya kalau Ustadz Noman bilang kalau kita harus milih apa sih what is the call of Islam to the world and humanity, ya kalau kita bisa mau menyimpulkan satu simple call, cuman one simple call adalah people should ask for forgiveness gitu. Ya, jadi manusia itu harus, jadi pesan Islam yang utama itu kepada dunia, kepada umat manusia adalah people should ask for forgiveness. Manusia itu harus meminta maaf gitu for the mess up they made gitu. Dalam hubungan dengan perjalanan manusia ke bumi tadi sebagai bentuk khalifah gitu ya, people should ask for forgiveness ini tuh itu berhubungan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, pengelola, pemakmur bumi gitu. Jadi sama Allah tuh diberikan kelebihan dan kekurangan sebagai satu paket yang tidak diberikan kepada malaikat gitu. Jadi malaikat tuh tidak bisa mengelola, memakmurkan bumi itu karena ada kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang tidak memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai manusia gitu. Seperti manusia. Kelebihannya tuh misalnya ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda gitu. Jadi ada yang kita bisa ngajarin ke orang itu nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi malaikat tuh bisa diajari nama-nama benda, definisinya, segala macam, bagaimana cara penamaan sesuatu itu. Tapi karena tidak diberi kelebihan seperti manusia, ketika disuruh ngulang itu nggak bisa gitu. Jadi manusia itu salah satunya tuh mempelajari nama, definition, make definition gitu. Terus juga dia punya kemampuan bahasa, dia itu bisa mengungkapkan sesuatu dengan bahasanya, kemudian mengikat ilmunya dengan menulis, dan salah satunya itu hunger for perfection gitu. Itu yang salah satu yang menyebabkan berhubungan dengan forgiveness tadi. Kayak misalnya di surat Ar-Rahman alam Al-Quran khalaqal insan alamahul bayan gitu, mengajarnya pandai berbicara, bahwa semua bahasa itu Allah yang menciptakan. Itu yang menyebabkan manusia itu bisa memakmurkan bumi itu karena diberi kemampuan untuk berkomunikasi, menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang eloquent gitu. Kemudian juga di surat Al-Alaq gitu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mengajarkan dengan perantaraan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi bagaimana kita tuh bisa dapat warisan ilmu ratusan ribuan tahun yang lalu tuh dengan adanya tulisan ini, sehingga manusia itu bisa menciptakan dari internet segala macam, pergi ke luar angkasa dan sebagainya itu karena ada pena tadi yang mencatat semua kemajuan demi kemajuan, terdokumentasi dengan sangat sistematis gitu. Itu kelebihan-kelebihannya. Kemudian juga yang salah satu yang kelebihannya itu adalah ketika bahwa perjalanan umat manusia itu diawali sebelum diciptakannya Nabi Adam pertama kali jadi manusia itu dalam bentuk ruh yang berkumpul bersama Allah, kemudian mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan kontak terhadap kesempurnaan dari sifat-sifat Allah tadi gitu. Alastu bi rabbikum, ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bal syahidna, benar kami bersaksi. Jadi artinya ada perjalanan dari umat manusia itu diawali sebelum Allah menciptakan manusia pertama tuh semua ruh kita tuh berkumpul bersama Allah, merasakan kenikmatan sifat-sifat Allah yang sempurna gitu. Nah, salah satu sifat yang sempurna tadi tuh yang diturunkan dari manusia, ditiupkan ruh Allah itu, makanya manusia tuh salah satunya tuh selalu hunger for perfection gitu. Ya, selalu istilahnya makanya pas ayat yang tadi itu kan, makanya pas ayat Al-Fajr tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu tuh kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi kalau kembali itu kan dulu tuh pernah, terus sekarang kembali gitu. Dan itu tuh bahkan kenikmatan yang di atas kenikmatan surga gitu. Karena nomor satunya tuh kembali dulu kepada Tuhan, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para sidikin syuhada gitu. Kemudian baru masuk surganya tuh urutan ketiga gitu. Urutan pertamanya itu kembali kepada Tuhanku, itu merupakan kenikmatan yang terbesar gitu ya. Jadi itu salah satu menyebabkan manusia itu merasakan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Salah satunya menyebabkan dia tuh selalu hunger for perfection gitu. Nah, ketika hanya dengan mengingat Allah tadi hati menjadi tentram tadi, itu artinya ketika seseorang itu selalu mengingat Allah tadi, kembali lagi kepada Allah tadi, akan merasakan ketenangan yang
dirasakannya dulu waktu bersama-sama dengan Allah gitu. Jadi hunger perfection itu berhubungan dengan kesalahan, karena orang tuh bisa jadi lebih sempurna tuh ketika belajar dari kesalahan. Jadi memang manusia itu dibuat making mistake gitu. Karena dia membuat kesalahan, nggak kayak malaikat nggak pernah bikin salah, ya nggak usah minta ampun karena nggak pernah bikin salah. Tapi manusia itu karena dia dibuat bisa melakukan kesalahan, kemudian dia memperbaiki dari kesalahannya, terus memperbaiki hunger for perfection, mencari yang lebih baik lagi, sehingga dia tuh diberi kemampuan untuk memakmurkan bumi tadi gitu, ya. Nah, karena kekurangan tadi tuh dia tuh make mistakes, dari yang slip gitu ya, yang kesalahan kecil seperti makan buah terlarang tadi, sampai big mistake, kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah yang seperti ditanyakan malaikat kepada Allah tuh, engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi yang menyebabkan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah gitu. Kesalahannya itu dari yang menumpahkan darah skala Firaun gitu, yang ribuan orang dibunuh, bayi dibunuh tiap 2 tahun gitu, sampai kesalahan yang ringan itu timbul karena sifat kekurangan manusia tadi gitu. Tapi karena dalam hubungannya dengan kesalahan tadi, itu tuh berhubungan erat dengan sifat utama Allah juga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Asmaul Husna itu ada 99 gitu. Yang diperkenalkan pertama kali itu di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Jadi sifat utama Allah itu berhubungan dengan Ar-Rahman dan Rahim. Jadi salah satu manifestasi utama dari kasih sayangnya tadi itu berhubungan dengan guidance juga, Innahu huwa tawwabur rahim. Jadi pertama, Allah tuh akan memaafkan sebesar apapun kesalahannya, berulang-ulang kali pun, dan salah satu manifestasi utama dari kasih sayangnya adalah guidance. Ar-Rahman alamal Quran. Jadi Ustadz Noman pernah bahas, rada aneh katanya. Urutannya itu kan harusnya menciptakan manusia dulu, baru menurunkan petunjuknya. Tapi Ar-Rahman ini alam Al-Quran dulu, baru khalaqal insan gitu. Jadi seolah-olah si petunjuknya itu udah dibuat duluan gitu, baru manusia itu diciptakan. Jadi si Al-Quran itu bentuk Ar-Rahman yang nomor 1 tuh adalah Allah tuh mengajarkan Quran. Ya, itu salah satu bentuk kasih sayang utama dari Allah kepada manusia itu adalah menurunkan Al-Quran. Kemudian bahkan, jadi maksudnya bahkan ketika membahas tentang ayat-ayat tentang neraka tadi, sebenarnya itu bagian dari Rahman dan Rahimnya Allah tadi, gitu. Bahwa itu tuh, jadi seolah-olah kalau kita baca tentang ayat-ayat neraka kan kayak yang, waduh ini ngeri banget. Sebenarnya itu bagian dari kasih sayang Allah supaya kita bisa ambil pelajaran gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi dan forgiveness itu juga berhubungan dengan nikmat gitu. Kalau misalnya forgiveness itu kita bisa bilang forgiveness itu berhubungan dengan dosa dan kesalahan. Yang pasti kita mohon maaf atas berbagai dosa, kesalahan yang kita lakukan sama Allah maupun sama orang lain gitu. Tapi forgiveness juga berhubungan dengan ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan khususnya dalam hubungan dengan nikmat dan rasa syukur gitu. Jadi si petunjuk ini tuh Allah memberikan petunjuk yang sangat komprehensif dalam hubungannya dengan wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi itu, dalam hubungannya dengan nikmat dan rasa syukur tadi. Jadi ini masih berhubungan dengan forgiveness juga. Ini surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, satu nikmat aja kamu kuantifikasi kualitasnya diukur, kamu tidak bisa mampu menghitungnya. Jadi ini tuh dalam bentuk, kata Ustadz Noman tuh, ini dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif gitu. Jadi kita nikmat Allah tuh nggak akan bisa selesai dihitung gitu. Bahkan satu nikmat pun kita tidak bisa mengapresiasi secara sempurna gitu, ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya, ya. Sungguh, jadi ketika tidak bisa menghitung nikmat Allah tadi, kata-katanya tuh innallaha laghafurur rahim. Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu. Jadi kalaupun kita nggak bisa bersyukur seluruh nikmat tadi, karena kita ngitungnya aja nggak bisa, gimana bisa mengapresiasi innallaha laghafurur rahim. Allah tuh Maha Pengampun. Dan jadi di situ ada hubungannya antara memaafkan, forgiveness tadi itu dengan ketidakmampuan kita mengapresiasi nikmat. Bukan cuma sekedar dosa dan kesalahan aja, tapi atas kekurangan kita tuh tidak bisa mengapresiasi nikmat Allah tadi. Kemudian makanya yang dan dalam hubungannya dengan wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi, rasa syukur ini tuh salah satu. Jadi kalau yang tadi kan kunci utama pertama itu adalah
forgiveness, istighfar gitu. Kita tuh mohon ampun kepada Allah setiap saat karena begitu banyak kekurangan kita. Kemudian yang kunci yang kedua dalam hubungannya dengan rasa sedih dan rasa takut ini tuh adalah surat berhubungan dengan rasa syukur tadi. Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini juga salah satu bentuk janji Allah yang ada di dalam Quran gitu ya. Kalau tadi kan Allah berjanji kalau kamu ikut petunjuk saya, any guidance kamu ikut, dijamin kamu tuh tidak akan takut, tidak akan bersedih. Kemudian ada jaminan lagi, la in syakartum la azidannakum gitu ya. Kalau misalnya terjemahan Ustadz Noman itu, even if you show even a little bit of gratitude gitu ya, I will increase, I swear to it gitu. Itu janji Allah tuh, salah satu janji Allah yang diabadikan dalam Quran tuh kalau kita bersyukur sedikit aja, kecil gitu. Jadi Allah tuh nggak minta bersyukur banyak-banyak kok, karena kamu tuh nggak akan bisa mengapresiasi nikmat Allah yang tidak bisa menghitung lah. Masa kamu bersyukur sedikit aja gitu ya. I will increase. Tidak dibatasi apa yang ditingkatkannya. Pokoknya Allah akan increase gitu, akan tingkatkan, akan menambah nikmatnya dalam bentuk apapun gitu. Terus kata-kata yang digunakan adalah kata-kata I. I itu kata Ustaz teman tuh, Allah tuh biasanya menggunakan kata kami kecuali pada hal-hal yang sangat intens gitu. Allah tuh sangat dalam menunjukkan sayangnya yang luar biasa atau marahnya yang luar biasa itu menggunakan kata I. Di sini tuh Allah menggunakan kata I itu karena rasa sayangnya yang luar biasa kepada manusia. I will increase, I swear to it gitu. Ya. Nanti kita bahas sebentar. Nah, jadi sekali lagi jadi kunci daripada dua kunci ini penutupnya, dua kunci dari kita walaupun alaihim walahum yahzanun tadi, yang pertama adalah ask for forgiveness gitu ya. Seperti ketika Nabi Adam dan Hawa yang diabadikan doanya tuh, Tuhan kami Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi menganiaya diri kami, mohon ampun. Kemudian Nabi Musa juga, itu kesalahan yang istilahnya kesalahan yang kesalahan dari mulai yang sederhana gitu, makan buah terlarang tadi sampai membunuh manusia. Robi ini dalam tuh nafsi faghfirli, mohon ampunilah aku. Jadi ini kunci utamanya tuh kita tuh memohon ampun atas segala kesalahan dosa kita, the mess up they made ya. Kemudian dan dengan istighfar ini tuh akan jadi solusi bagi banyak sekali masalah kita di dunia yang membuat kita tuh lebih mudah menjalani kehidupan tadi dengan walaupun alaihim walahum yahzanun. Tadi ini kan ada yang ketika ada yang datang, kisahnya mungkin udah banyak yang dengar teman-teman, ketika banyak yang datang ke Imam Hasan Al-Basri nanya berbagai permasalahan, dijawabnya tuh perbanyak istighfar. Kok sama semua gitu. Ternyata Imam Hasan Al-Basri itu bilangnya ngambilnya dari ayat ini yang pernah dibahas juga sama Ustaz Noman di surat Nuh gitu ya. Ketika Nabi Nuh itu menyeru secara diam-diam ke orang tertentu aja, just ask for forgiveness. Mohon ampunlah kepada Tuhan kamu. Kalau kamu minta ampun, Allah tuh udah janji, dia tuh akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, memperbanyak harta. Gak cuma hujan kata Ustadz Noman tuh, pokoknya apapun dari langit akan diturunkan gitu ya. Memperbanyak harta dan anak-anak kamu, mengadakan kebun-kebun, mengadakan sungai-sungai, investasi segala macam gitu. Pokoknya just ask for forgiveness gitu. Makanya one simple call of Islam to humanity, so the people should ask for forgiveness. Itu utamanya, karena dengan ini tuh, dengan kita selalu beristighfar tadi tuh, hati kita tuh selalu mengingat Allah gitu, mengingat kekurangan kita, menjauhkan kita dari sifat sombong, takabur, kelebihan kita dibanding orang tuh nggak ada karena kita begitu banyak dosa gitu. Jadi dengan tadi tuh hati kita tuh menjadi tentram ya, kunci yang pertama tuh. Dan kunci yang keduanya tuh gratitude gitu ya. Gratitude is the best attitude dibilangnya gitu. Jadi yang tadi, even if you show a little bit of gratitude, I will increase. Ini tuh sebenarnya konteksnya perlu difahami untuk memahami begitu besarnya gratitude ini, rasa syukur ini dalam sebagai satu bentuk petunjuk. Ini tuh sebenarnya konteksnya itu diturunkan pada saat Nabi Musa membawa Bani Israel melewati sungai setelah menghancurkan
Firaun. Kemudian di padang pasir, para orang tuh berkumpul di padang pasir, tidak ada harapan, tidak ada makanan. Itu tuh benar-benar hopeless gitu. Jadi gimana kita bisa penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa khawatir, rasa sedih ya terhadap yang dulu kalau ingat gitu anaknya dibunuh dan sebagainya gitu. Dan pada saat itu tuh Nabi Musa tuh tidak memberikan khutbah tentang rasa sabar, bagaimana bersabar, tapi mengingatkan pada nikmat. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kamu dapat kesulitan apapun, kunci utama itu ingat dulu nikmat-nikmat yang lain gitu. Dan itu di oke. Oh ya ini. Terus satu lagi itu tentang yang tadi tentang inna atoina al kausar. Jadi ketika konteksnya itu mirip gitu, ketika Rasul kehilangan putranya Ibrahim gitu, kemudian malah Allah tuh bukannya malah mengingatkan tentang nikmat inna atoina al kausar. Sungguhnya kau telah mendapatkan nikmat yang banyak. Jadi itu konsep pendidikan dari Allah, guidance tadi, ketika kita mendapatkan apapun sebesar apapun masalahnya gitu, ingatlah nikmat-nikmat itu akan membuat kamu tuh jadi bersyukur, dan Allah akan menambah nikmatnya tadi pertama, kemudian juga akan membuat kamu tuh lebih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun tadi. Dan implementasinya terakhir itu yang tadi gitu, ini tentang ini kayaknya nggak keburu tentang yang ma'ruf tadi, pokoknya ini aja deh kalau misalnya. Nah ini misalnya, ini tentang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun itu tuh banyak ayat-ayat itu ada sekitar 13 yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun itu. Salah satunya tuh yang menarik tuh misalnya di surat Al-Baqarah ayat 262 gitu. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ini berhubungan dengan akhlak kita gitu. Bagaimana kalau kita melakukan satu kebaikan, tapi kebaikannya misalnya diikuti dengan hal-hal yang buruk gitu. Ini tuh nggak ada hubungan sama musuh, nggak ada hubungan sama kesenangan. Ini kita lagi berbuat baik, kemudian berbuat baiknya itu diikuti dengan perbuatan yang buruk gitu, yang tidak sesuai sama fitrah kita, ya itu tuh akan menyebabkan rasa takut, rasa gelisah, rasa sedih gitu. Tapi kalau kita bisa menjaga akhlak kita gitu, itu tuh Allah janjikan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi itu tuh berhubungan, artinya kalau kita mengikuti pedoman berakhlak. Jadi intinya tuh yang ingin disampaikan tuh, implementasi orang yang mendapat petunjuk dari Allah itu tuh, dia tuh orang di sekitarnya tuh kayak orang di sekitar Rasul gitu. Ketika sebelum diangkat jadi Rasul, semua orang tuh nyaman gitu. Dia tuh baik sama keluarganya, sama tetangganya, sama semua orang yang interaksi sama dia tuh, orang tuh merasa ini orang baik banget gitu. Nah itu tuh bentuk bahwa petunjuk itu tuh telah sampai gitu. Salah satu bentuknya tuh bukan orangnya dekat sama Allah, tapi orang lain sekitarnya tuh merasa tidak aman dari lidahnya, dari sikapnya, dari perbuatannya gitu. Tapi makanya di hadis riwayat Tirmizi ini tuh orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Jadi manifestasi kita tuh mendapatkan petunjuk dari Allah, kita merasa tidak takut, tidak sedih, itu salah satu manifestasi utamanya tuh kita tuh bisa memberikan apa namanya akhlak yang baik gitu. Jadi itu tuh yang bentuk salah satu implementasi dari guidance tadi. Mungkin itu aja dulu karena waktunya udah lewat 6:30. Mungkin ada yang mau ngasih masukan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pas. Mohon dikoreksi, diperbaiki. Silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair hasir kepada Dr. Andi atas sharingnya. Mungkin kita masuk ke sesi refleksi. Di sini kami mempersilakan kepada seluruh peserta bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan refleksi, bisa angkat tangan atau menuliskan melalui chat Zoom. Di sini ada Mbak Ambia @Ayi Kamil. Dipersilakan untuk menyampaikan refleksi atau pertanyaannya. Speakernya kayaknya belum itu, masih di mute. Ya, terima kasih Mbak Anissa, moderator.
dan Dr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya kira perempuan tadi. Ya sering. Jadi jadi salam kenal dulu. Saya Ambia Minullah Kamil atau bisa disapa di Instagram @aikamil. First of all, terima kasih banyak ya kepada Dr. Andi Pratama, jazakallahu khairan katsiran, sangat-sangat menarik sekali paparannya, dan I do hopefully semoga paparan ini di-upload di YouTube gitu semoga, dan saya juga tadi agak terlambat gitu mengikutinya, dan to be honest, saya kemarin pas waktu story night Noman Ali Khan yang di ICE BSD itu berharap bisa ketemu Dr. Andi in person gitu. I want to talk with you gitu ya. Cuman ya qadarullah mungkin kita belum berjumpa gitu. Baik, ini jadi ada sedikit refleksi dari saya, dan mungkin ada ending dengan sedikit pertanyaan mungkin untuk kita jawab bersama gitu ya. Pertama, emang ini sangat menarik sekali Al-Baqarah 3639 yang selalu berulang-ulang kita baca, dan kok kayaknya ini menjadi telaga gitu ya, telaga yang alhamdulillah selalu memberikan pencerahan terhadap dua hal tadi kan, khawatir dan takut gitu. Mungkin pertama saya mau merefleksikan tentang fenomena tomat gitu ya, tobat kumat gitu, dimana akhirnya banyak orang setelah melakukan kesalahan, kan manusia itu kalau kata Rasulullah itu khulun khata gitu ya, selalu masuk dalam kesalahan, dan manusia itu kalau kata Allah zoluman jahula gitu, zolim dan juga jahil gitu ya. Banyak saya lihat di beberapa dai gitu ya, tidak semua tentunya, seringkali penyampaian isi Quran itu justru mengancam, dan isinya justru membuat, ini mungkin bagi saya pribadi gitu, kok jadi makin minder gitu dengan tadi yang Dr. Andi bilang, sehingga tidak ada hope gitu. Nah, ini terima kasih telah diingatkan juga melalui Dr. Andi dari Ustadz Noman bahwa hope yang harusnya kita kedepankan itu adalah hope gitu, bahwa Allah itu selalu menerima dan kangen dengan taubatnya kita gitu. Terus berikutnya adalah Nabi Adam itu seringkali dipersangkakan ke bumi itu adalah sebuah kesalahan, padahal ada di saya lupa di episode yang mana, di Perluk juga, ini bahkan saya lihat di YouTube ya, bukan di aplikasi Baina TV, bahwa sebenarnya Nabi Adam turun ke bumi bersama Siti Hawa itu adalah one of the grand design dari Allah gitu, bahwa ini sebenarnya sudah Allah rencanakan sejak awal, dan ini bukan kesalahan gitu. Sering kali ini dijadikan oleh sebagian orang gitu kan, dan juga bagi kaum yang lain, kita adalah bentuk kesalahan ada di bumi. Oh, justru tidak, kita di bumi itu justru grand design Allah sebagai khalifah tadi seperti Dr. Andi gitu kan. Dan mungkin sedikit tambahan tentang kesimpulan tadi ya, people should ask forgiveness for the mess up they make. Mungkin saya kasih tambahan, for whatever the mess up they make gitu. Jadi apapun permasalahannya, memang Al-Quran itu menuntun kita untuk selalu beristighfar terus, sabar dan syukur itu adalah dua sisi mata koin yang tidak bisa dilepaskan. Dan saya sangat senang juga tadi Dr. Andi menyampaikan pada bagian ayat bersyukur ya, la in syakartum la azidannakum inna azabil sadid. Mungkin tadi Dr. Andi pengen menjelaskan bagian akhirnya, yang ini adalah salah satu one of my favorite episode Ustadz Noman di YouTube gitu ya. Kalau di search mungkin judulnya adalah bersyukur ketika mendapatkan musibah gitu. Itu adalah rekaman pada saat ini saya juga melihat sudah ditranslasi ke bahasa Indonesia dari YouTube NAK Indonesia. Yang menarik adalah memang betul ini konteksnya pada saat Nabi Musa memberikan penguatan kepada kaumnya setelah melewati Laut Merah gitu ya. Bayangkan ketika kaum Nabi Musa itu sebagian besar ada yang anak-anak dari para ibu yang disembelih oleh Firaun, itu mereka baru aja diselamatin oleh Allah gitu dari Firaun. Namun ketika yang mereka selamat di tepi laut, mereka menghadapi gurun gitu dan kering, nggak ada apa-apa. Terus mereka they turn to Musa gitu ya. Jumlahnya mungkin ribuan. Itu mungkin kalau salah cikal bakal 12 Bani Israel gitu ya. Cikal bakal 12 kaum Israel. Correct me if I'm wrong. Nah, di situ menariknya betul gitu tadi Dr. Andi mengemukakan alih-alih Nabi Musa
menceramahi kaumnya, hei sabar ya, tapi malah hei kalian bersyukurlah gitu. Kan mungkin ibu bilang, hei kok bersyukur gitu, anak kami habis disembelih, kami harus bersyukur apa gitu. Bahkan Ustadz Noman dengan bercandanya ngomong, apakah kami bersyukur dengan pasir yang ada di sini? Udah saya rasain pasirnya nggak enak, asin gitu kan. Nah baru di situ dikatakan gitu, bersyukur sedikit saja nanti Allah akan tambah, syukurnya sedikit tambahnya banyak gitu. Nah yang seringkali juga ini dijadikan kembali ke ucapan saya di awal, kita seringkali ditakut-takutin dengan cara yang salah, dan saya harap juga kita semua di sini usikum wa nafsi bitaqwallah gitu, semoga ini menjadi saling menasehati dan saling menyemangati. Ketika kita mengingatkan orang untuk bersyukur dari ayat ini, seringkali diikuti dengan hati-hati ya, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Hati-hati ketika kamu nanti kufur, azabnya pedih loh. Baru diingetin hope di awal, ditakut-takutin di akhir. Padahal Ustadz Noman itu mengatakan ada kata inna. Mungkin nanti ini mohon Dr. Andi mungkin bisa menambahkan elaborasi lagi. Jadi Allah itu udah ngasih sedikit clue, sedikit aja bersyukur sedikit saja dengan cara lisan, perbuatan, hati dan sebagainya. Allah akan ngasih tambah lebih banyak gitu. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, ada jeda gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya, Ustadz. Mungkin di sini juga banyak Ustadz yang hadir juga bisa menjelaskan. Ada jeda, tapi tetap ada jeda sedikit. Sungguh azabku pedih. Jadi sebenarnya itu Allah kayak ngasih nggak langsung dibalas dengan azab. Masih dikasih beberapa jeda dulu. Apakah itu jedanya kita dikasih waktu untuk tobat dan yang lain gitu ya. Nah jadi seperti itu gitu. Dan refleksi terakhir. Tadi bagus penutupnya Dr. Adi, gratitude is the best attitude gitu ya. Salah satu khutbah atau divine speech Ustadz Noman yang paling saya suka adalah ketika beliau menjelaskan, kalau nggak salah hampir 80% atau 90% isi Al-Quran itu adalah it's about attitude gitu ya. Dan saya juga menyaksikan sendiri bagaimana attitude itu bisa menjadi kenikmatan atau malapetaka dalam sebuah keluarga gitu loh. Jadi kalau orang bilang mau tahu bagaimana baik buruknya seorang suami, tanya istrinya gitu. Jadi mau seorang suami ini dikatakan oleh seisi dunia dia orang yang baik, once istrinya bilang no, I know his secret gitu. Habis sudah. Itu kata Ustadz Salim Afilah, saya pernah dengar gitu. Bagaimana jadi seorang suami ya baik dulu sama anaknya, sama istrinya. Itu adalah yang 24 jam sehari dan 7 days a week gitu ya, yang betul-betul tahu rahasianya gitu, tanpa harus bermaksud nanti kamu kasih di depan orang bahwa saya bukan seperti itu. Dan ini juga refleksi pada seorang istri bahwa di dalam kesehariannya dia baik dulu sama suaminya dan sama anaknya, baru sama orang lain gitu kan. Intinya seperti itu. Nah, saya mau menutup sedikit ini, mohon maaf agak kepanjangan, dengan pertanyaan kepada Dr. Andi gitu. Kembali tadi di awal kan saya bilang kita banyak kesalahan, kita sering berbuat kesalahan gitu. Namun Allah bilang tenang aja, berapa kali pun kesalahan Allah akan ampuni, aku akan ampuni. Bagaimana caranya supaya kita tidak menganggap ini sebagai sebuah ya sudahlah Allah akan mengampuni kok. Akhirnya kita memudah-mudahkan gitu loh. Bukan akhirnya kita jadi ya udah kita maksiat aja, tapi ketika ada maksiat pasti ada gitu kan, ketika paginya. Ini kan kita kalau kita melihat zaman gitu, dan juga beberapa ustazah sudah mengatakan kita berada memang di zaman fitnah, ketika paginya beriman, malamnya kita digoda dengan syahwat dan subhat gitu, gitu ya. Malamnya ketika nggak ada orang, ketika semua gelap tuh, waduh setan tuh membombardir kita dengan berbagai macam godaan. Disitulah akhirnya kumatnya muncul, tobatnya pagi, malamnya kumat. Nah ini mungkin Ustadz Andi, Dr. Andi dan mereka di sini bisa share gitu ya. Tipsnya apa sih supaya kita bisa muraqabatullah, merasa diawasi Allah 24/7 gitu. Barangkali itu. Mohon maaf, tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ai atas refleksi dan pertanyaannya. Mungkin langsung saja kepada Dr. Andi untuk menjawabnya. Saya coba ngasih beberapa. Terima kasih sekali, Pak Ai. Saya juga sebenarnya waktu itu nganggapnya waktu pas di story night itu nggak akan terlalu banyak bisa ketemu sama teman-teman di Noman Ali kan. Itu benar-benar salahnya itu banyak banget yang datang boro-boro ketemu orang gitu ya, ketemu Pak Heru atau ketemu Mbak Siti atau ketemu semua,
susah banget itu. Maksudnya kita mau merhatiin aja itu susah gitu. Banyak banget kan sampai kayaknya ratusan, mungkin 1000 lebih kali, nggak tahu saya. Pokoknya jadi moga-moga kapan-kapan bisa ketemu lagi, bisa ketemu. Terus yang tentang yang menarik tentang itu tuh sebenarnya kalau saya punya persepsi pemikiran saya sendiri sebenarnya. Kalau itu tuh Allah tuh tentang Nabi Adam di surga kemudian turun itu kan yang salah satu yang kata-kata yang dipilih itu the devil made both of them sleep gitu. Cuman kesalahan kecil, just sleep gitu. Gak dianggap kesalahan besar gitu. Jadi karena kan nggak boleh makan buah kemudian makan buah gitu aja sebenarnya. Kalau dari segi kalau terjadi di dunia kan itu kan bukan kesalahan yang besar, dan memang bukan kesalahan besar karena dari awal tuh jadi tuh mirip kayak Allah tuh sebelum mengirim, kayak orang tuh mau dikirim ke bumi untuk jadi khalifah, dikasih training ground dulu kan, di training dulu apa yang bakal dia hadapi nanti di dunia gitu. Kemudian trainingnya tuh yang paling bagus ya di surga, dia dirasakan kenikmatan, kemudian dia diberikan iblis itu diberikan akses untuk menggoda, kemudian namanya manusia akhirnya terperdaya, jadi dia nyeselnya tuh nyesel banget gitu. Dari mulai tingkatnya itu kan kata Ustadz Teman tuh nggak ada penurunan yang lebih drastis daripada dari surga turun ke bumi, itu nggak ada lagi gitu. Nabi Adam tuh nganggapnya tuh gara-gara kesalahan sedikit gitu, gara-gara kesalahan sedikit gara-gara kesalahan sedikit aja kok sampai turunnya. Jadi Nabi Adam tuh merasakan begitu konsekuensi yang sangat besar dari kesalahan, dari mengikuti iblis tadi. Kemudian nanti diajarin juga ketika sampai di dunia tuh langsung nggak lama kemudian menerima kalimat dari Tuhannya, bagaimana rasanya dimaafkan, bagaimana rasa takut, rasa khawatir gitu. Itu tuh kayak training ground yang sangat sempurna gitu. Jadi Allah tuh kan memang aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kan nggak tiba-tiba dikirim nggak tahu apa yang dihadapi. Jadi seolah-olah di training dulu di surga ini, kemudian pas turun ke bawah tuh udah siap, udah merasakan oh kalau saya ngikutin iblis tuh bagaimana begini konsekuensinya, kemudian seperti apa dan sebagainya gitu. Terus tentang kesalahan tadi tuh ya sekali lagi itu tuh satu paket gitu. Orang manusia itu nggak bisa membangun bumi itu kalau tidak dibiarkan melakukan kesalahan gitu. Karena malaikat itu makanya malaikat itu nggak pernah beristighfar, cuman menyucikan Allah, menyucikan, karena malaikat itu nggak pernah melakukan kesalahan gitu. Sementara manusia itu salah satu karakternya Ustadz Noman tuh, kenapa sih manusia beda sama binatang? Kalau orang cuma teori evolusi aja kan sebenarnya ya udah makan segala macam. Tapi manusia itu selalu hunger for perfection gitu, pengen lagi lebih bagus lagi, karena dia tuh melihat, karena dia dibiarkan sama Allah tuh melakukan kesalahan dalam hal yang dunia, sehingga dia bisa membangun peradaban gitu yang tidak diberikan kepada malaikat gitu. Tapi otomatis dengan kesalahan tadi itu ada kesalahan-kesalahan yang membuat dia tuh melakukan dosa, melakukan kehilafan gitu kan. Artinya sama Allah dibuka. Jadi itu satu paket gitu. Kalau dia nggak dibiarkan melakukan kesalahan, dia itu nggak bisa jadi khalifah yang bagus di muka bumi itu gitu. Jadi itu sedikit refleksi saya aja gitu. Kemudian tentang yang tadi juga saya setuju gitu. Yang menarik tadi kan hadisnya tuh, yang ini saya share, ini yang saya juga tadi dapat hadis tentang implementasinya itu tuh yang tadi Mas tadi ayat Awi ya. Sorry. Nah, ini tuh hadisnya mana ya? Ini kayaknya nih. Nah, ini nih. Itu ditutupnya tuh orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Jadi implementasi orang kesempurnaan iman itu pada akhlak. Tapi ditutupnya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya gitu, terhadap keluarganya. Artinya memang itu kita tuh 24/7 sama keluarga kita, sama istri kita terutama gitu. Jadi bagaimana istri kita tuh menilai akhlak kita baik atau enggak, itu tuh yang jadi patokan kesempurnaan iman seseorang gitu. Jadi ini menarik sekali. Jadi maksudnya kadang-kadang tuh ada orang yang imannya bagus, yang soleh itu kelihatannya dilihat dari ibadahnya, segala macam ilmunya dan sebagainya. Tapi sama Rasul itu dikatakan yang orang tuh bisa lihat bahwa dia tuh imannya bagus tuh dari akhlaknya. Dan akhlak yang paling yang jadi patokan itu akhlak dia terhadap keluarganya, terutama kepada istrinya atau istri kepada suaminya gitu. Jadi itu menarik juga. Yang terakhir saya juga yang pertanyaannya, yang soal pertanyaan gimana kita
tahu apa namanya. Oh ya, tentang banyak ustadz, walaupun tadi Mas Ambia bilang enggak semua gitu ya. Memang saya setuju sih. Jadi belakangan tuh banyak yang ustadz-ustadz yang memberikan ancaman yang berat gitu. Jadi hope tadi itu kurang gitu. Padahal kalau yang saya tuh waktu itu pernah sampaikan yang terakhir itu, ini tuh sebenarnya kasih sayang Allah itu berulang kali Rasul itu memberikan analoginya supaya kita lebih paham tentang kasih sayang Allah tuh, memberikan hubungan antara kasih sayang Allah tuh seperti kalau udah punya anak tuh enak sebenarnya. Ingatnya kalau teman-teman udah ada yang belum punya anak, kalau udah punya anak tuh cara kita, Allah tuh sayang sama saya tuh gimana sih gitu. Itu tuh kayak kita sayang sama anak kita gitu. Tapi jauh di atas itu gitu Allah tuh. Cuman mirip-mirip lah, makanya di hadis ini tuh kan Rasul tuh ngasih analoginya tuh, sesungguhnya masa Allah tuh mau lemparin manusia tuh ke neraka sih, ke api gitu. Enggak, Allah tuh lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Di hadis itu tentang anaknya lagi cari-cari sampai panik si ibunya nyari anaknya itu, Allah tuh lebih sayang. Tapi analoginya tuh kalau kamu pengen lebih paham bagaimana kasih sayang Allah sama kamu tuh, kamu mirip kasih sayang kamu tuh sama anak kamu gitu. Kita tuh sama anak tuh nggak macem-macem gitu. Asal anaknya standar aja lah, jangan durhaka sama orang tua. Apapun pencapaiannya, ada anak yang sukses, ada anak yang biasa-biasa aja, tetap aja sama-sama sayang gitu ke anak itu. Nggak ngarepin anaknya harus sempurna. Nah, itu kalau orang tua yang baik gitu ya kan. Allah kan orang tua yang baik pasti istinya tuh. Artinya nggak aneh-aneh gitu. Pokoknya asal anaknya baik lah sama orang tua, udah jangan durhaka. Kalaupun dia nggak terlalu berprestasi, tapi kalau dia udah baik aja sama kita, mau ngurus segala macam, adik-adiknya baik ke orang sekitarnya, ke adik-adiknya terutama gitu, kita tuh udah seneng gitu. Nggak harus dia tuh ranking 1, harus jadi juara gitu, harus yang paling luar biasa ibadahnya, harus ini. Itu tuh udah kayak gitu bentuk kasih sayangnya tuh. Cuman kadang-kadang kesannya standar. Jadi mirip inilah kalau kita mau lihat orang tua itu gitu. Jadi makanya padahal ketika Rasul itu standarnya tuh sangat sederhana gitu. Malah ketika waktu itu saya bahas surat Al-Kahfi waktu itu, bahwa di era kita tuh bisa bikin dosa dengan sangat mudahnya sekarang dengan berbagai aplikasi gitu. Tinggal dulu tuh mau bikin dosa tuh zamannya Rasul tuh kayak yang susah gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang tuh dengan adanya internet segala macam, kita tuh bisa 24/7 kita bikin dosa gitu. Allah tuh sangat menghargai orang yang apa namanya masih bisa sholat gitu. Walaupun dia bikin banyak dosa, dia masih tetap sholat, masih tetap mau puasa, gak aneh-aneh gitu. Jadi pokoknya saya nggak akan nambah ini, saya sholat, saya tunaikan zakat, saya puasa Ramadan. Kata Rasul, siapa yang suka melihat kepada orang dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini gitu ya. Jadi nggak sederhana, nggak rumit-rumit gitu. Kadang-kadang kita tuh standarnya tuh ke kitanya tuh sangat tinggi, dan ke orang lain juga harus sama-sama tinggi. Kalau orang yang nggak tahajud tiap malam, wah susah lah masuk surga kayak gitu. Jadi kesannya tuh kayak seperti itu. Padahal sebenarnya yang hope itu tuh yang perlu kita perlu kita sampaikan, utamanya tuh itu gitu. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu supaya jangan kayak tomat gitu ya. Jadi tobat terus diulang lagi, tobat maksiat gitu. Saya itu kalau mau jawab kayak gini tuh suka susah gitu. Dulu tuh pernah dengar Ustadz Nomad nerangin tentang hal ini, itu benar tuh. Tapi kalau disuruh ulangnya tuh saya lupa cara neranginnya gimana gitu. Tapi pokoknya intinya tuh kita tuh tahu sebenarnya kayak Nabi Musa gitu. Allah tuh udah maafin atau enggak ke kita tuh karena kita tuh tahu, kayak ke orang tua ke anak, kalau anaknya bener-bener nyesel tuh kita tahu ini anak tuh bener-bener nyesel gitu. Dan dia tuh udah ada niat di dalam hatinya tuh nggak akan mau ngulangin lagi, udah bener-bener nyesel, kelihatan gitu. Sama kalau kita ngelihat anak yang minta maaf tapi nggak ikhlas gitu, kelihatan kayak udah ada rencana ngulangin lagi, kita tuh udah tahu. Allah juga kan tahu kalau nantinya ngulangin lagi tanpa ada niatnya beda lagi. Tapi maksudnya kita udah, saya nggak akan ngelakuin lagi, bener-bener saya nggak ngelakuin lagi. Kemudian kayak Nabi Musa, habis ngebunuh orang demi nikmat yang telah Allah berikan, udah yakin bakal dia ampuni gitu. Jadi kita juga tahu ini Allah nggak akan ngampuni, soalnya saya masih ada keinginan nanti saya bakal ngulangin lagi gitu. Kurang lebih kayak. Jadi sebenarnya fitrah manusia itu tuh dibuat sama Allah tuh nggak aneh-aneh gitu. Jadi kalau kita dosa terus kita minta ampun sama Allah, kita tuh yakin bakal diampuni ketika kita dalam hatinya tuh kita saya nggak akan ngulangin lagi, insya Allah nggak akan ngulangin. Tapi kalau nanti ngulangin lagi karena godaan setan beda lagi. Tapi kalau udah ya kan Allah nanti bakal ngampuni lah, tenang aja. Itu udah pasti fitrahnya udah bilang nggak akan diampuni kayaknya nih. Gimana caranya bisa kayak gitu. Jadi tapi mungkin yang lain bisa ngasih masukan. Yang intinya itu saya pernah dengar Ustadz ngebahas soal ini, cuma saya lupa
cara nyampainnya itu gimana gitu, tentang tobat terus maksiat lagi tobat, enggak, yang kayak gitu tuh pernah dijelasin gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya komentar. Mungkin ada yang lain dari teman-teman yang lain, silakan. Baik, terima kasih Dokter Andi. Begitu ke pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dokter Andi. Pak Ambia, mungkin ada refleksi atau tanggapan? Oh, ini di kolom chat, Masya Allah. Ya juga Dok, Allah Maha Tahu termasuk segala isi hati kita dan modus para hambanya. Allahu khairan kasir, Dokter Andi. Baik. Di kolom chat ada Bu Hafni. Silakan Bu Hafni, mungkin ingin menyampaikan secara langsung refleksinya atau terkait yang dituliskan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Andi, sudah lama enggak ketemu nih. Aduh, senang dengarnya. Iya. Semua, maaf ya, jarang datang. Kalau dengar Dokter Andi jadi kontributor, jadi terasa beberapa puluh video Ustadz menarikan yang kita ambil spotek jadi nyambung gitu, Masya Allah. Ya, ini saya ada yang untuk sharing refleksi pribadi aja. Itu memang tadi yang saya tangkap salah satunya, banyak yang disampaikan tadi ya, itu yang sangat-sangat menyentuh tadi itu hope ya. Jadi dalam memberikan, sebenarnya Ustadz Muhammad itu kan berulang-ulang memang bilang bahwa tugas Rasul itu dua, tugas Rasulullah itu dua. Satu, yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang kedua, living the ayah. Jadi dalam kehidupan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu that's ayah life dalam pribadi Rasulullah. Itu akhlak itu tadi. Ustadz dalam beberapa video, baik yang di Bainah maupun video lepas, sering juga bicara begitu. Jadi saya cuma sangat tertarik karena wabasyiril mu'minin ya, hope. Jadi tugas dai, penceramah, dakwah segala macam itu nomor satu itu wabasyiril mu'minin gitu, memberikan kegembiraan kepada orang beriman dalam keimanannya. Jadi bukan ya nakut-nakuti gitu. Allah Subhanahu wa taala bilang setiap ada yang paling berat pun menurut Ustadz waktu menjelaskan Al-Baqarah atau apa nggak salah saya ya di video concise commentary gitu. Itu dalam masalah ada aturan-aturan yang ketat aja, yang hukum yang ini haram itu Allah bilang wallahu ghafurur rahim. Itu hope gitu yang istilahnya Dr. Hadi tadi ya, itu wabasyiril mu'minin gitu. Jadi banyak sekali bahwa kita sebagai orang beriman gitu, orang-orang yang sebagai orang beriman itu maka harus gembira dengan keimanannya, bukan ketakutan dengan keimanannya akhirnya pindah kepada yang menjadi orang-orang yang tidak beriman, gembira ya saya enggak, misalnya gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Ustadz juga bilang di salah satu video beliau yang mana ya, karena banyak banget gitu, yang mana pokoknya bilang gini, orang datang ke masjid, dia belum pernah datang, dia Islam, kita tahu atau enggak Islam, tapi dia datang ke masjid setelah syahada kalau yang enggak Islam, terus dia uduk, kita malah takuti, wah uduk mau ulang lagi tak sempurna ini, wah, atau kita ngomong di belakang kayak Najwa itu kan ngomongin di belakang, nah ternyata dia bakalan dibakar neraka, itu uduknya nggak sempurna. No kata Ustadz. Wabasyiril mu'minin, dia harus happy. Nah, ini karena ada dua tokoh yang sangat-sangat baru dalam sebulan ini ya dapat referensi dari anak saya. I love Andrew Tate nih masalahnya, dan Khabib. Jadi ada dua orang yang bagi saya dijadikan contoh-contoh selalu, itu Khabib istiqamah ininya, dan udah wabasyiril mu'minin, happy orang Islam sebagai Khabib, orang beriman. Dan Andrew Tate yang convert to Islam itu I don't like gitu, enggak sependapat dengan orang yang bicara negatif-negatif tentang Andrew Tate masa lalunya, karena Allah Maha Pengampun kan. Kita tahu orang yang convert dengan hatinya, dengan sungguh-sungguh, itu semuanya udah nol. Bahkan Ustadz bilang juga di videonya bahwa kita harus minta doakan sama orang itu, dalam arti karena dosa kita banyak,
dosa dia udah dihapus gitu. Nah, saya cuman sebenarnya mau sharing aja bahwa saya dalam mendidik anak-anak itu saya tidak pakai konsep dosa. Ya, it's my personal experience. Saya pakai waktu mereka anak-anak itu ya, mungkin sampai mereka SMA itu masih, sampai mereka awal-awal kuliah itu masih pakai itu. Apa namanya tuh? Kalau karena kamu terlahir dari keluarga Muslim dan kamu menunaikan salat misalnya, itu adalah blessing dari Allah. Itu adalah hadiah terbesar dalam hidupmu karena kamu beriman gitu. Innalladzina amanu hum la yakafuna wa lahum yahzanun. Itu ada di beberapa ayat saya bilang. Jadi sekarang dibalik ayat itu gitu. Saya selalu mengajarkan konsep pahala sama anak-anak itu. Mereka enggak pernah ditakut-takuti sama ini nanti masuk neraka, ini begini, never. Ya paling cuman membacakan ayat, membacakan ya gitu kan, ini ada yang begini-begini. Tetapi maksudnya itu supaya kita menghindari ya. Sampai anak saya itu bilang, "Mam, Al-Qur'an itu ibarat bocoran ya, Ma. Ini mau ujian nasional." Ya, nomor 2 tuh Satria. Dia bilang ini kita ujian nasional. Terus sama pengawasnya, sama orang yang tahu nilai jawabannya, yang harus ngawas, kita dikasih bocoran jawabannya. Ini jawabannya A loh, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor ini. Nah, yang pertama reaksi kita apa? Kita enggak percaya ya. Kita enggak percaya itu kunci jawaban. Al-Quran itu seperti itu, dia bilang kunci jawaban. Terus habis gitu lebih parah lagi. Nah, dia bilang, ini udah dibilang loh, ini begini. A jawabannya C, B jawabannya C. Kita malah oke. Kita manggut-manggut di depan yang memberi jawaban kunci jawaban. Manggut-manggut, iya, oke. Tapi kita dalam hati kita lawan. Emang saya percaya sama kamu. Saya tidak percaya. Itu orang tidak beriman. Saya tidak percaya itu beriman. Akhirnya kunci jawabannya A, aku isi aja B. Jadi kunci jawaban nomor 1 A, diisinya B. Kunci jawaban nomor 2, diisinya C. Saya begitu ya terenyuh ya waktu anak-anak itu bicara seperti itu gitu, waktu mereka SMP atau SMA setelah berpikir gitu kan, seperti itu ternyata ya. Jadi memang menurut saya kehidupan yang diajarkan di dalam Al-Quran itu adalah semuanya penuh kebahagiaan, kegembiraan. Tidak ada yang ditakut-takuti. Bila engkau takut, kalau khauf itu ya takut cemas kan kayak gitu ya. Jadi khauf cemas dibalik. Jadi sama anak-anak. Ya, ini refleksi saya aja masalah atau enggak, itu kan Allah yang Maha tahu ya, Allah misal. Itu saya balik kalau sama anak-anak. Anak, ada sedih, kamu sedih, berarti nggak bersyukur, berarti iman kamu turun. Kamu takut cemasnya karena alladzina amanu hum la yakafuna. Ya itu, ayo do something good, you must be happy gitu. Ada ini gitu, punya rezeki bagi, ayo olahraga, ya seperti itu. Jadi buat baik pada siapapun gitu kan. Say no. Ya, jadi harus belajar jawab tidak juga gitu, supaya kita tidak munafik gitu kan, kalau nggak bisa. Nah gitu. Jadi saya makasih sekali tadi dari Pak Dokter. Udah kangen nih sama Dokter Andi kan. Ini saya 4 minggu enggak turut ini karena memang waktu itu Juni ya nggak salah ya Dokter ya, Juni atau itu keluarga datang, cucu datang, jadi kayak gitulah. Ini senang sekali, Masya Allah. Jadi itu aja Mbak Nisa, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hafni atas sharingnya. Relate ya dengan kehidupan seorang ibu di rumah tangga bersama anak. Memang perlu menekankan bentuk optimisme dalam hidup ketika sudah beriman, sudah meyakini bahwa Allah memberikan hope, pertolongan, maka kita bisa menguatkan iman anak-anak kita gitu. Selanjutnya di sini ada Pak Heru. Mungkin Pak Heru bisa menyampaikan secara langsung ya refleksinya. Dipersilahkan Pak. Terima kasih Mbak Anissa. Alhamdulillah senang Dok bisa ketemu lagi Dok. Iya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Ambia, ya kita nggak perlu ketemu fisik lah, ketemu jiwa ini lebih enak.
Jadi jiwa-jiwa ini insya Allah yang sama-sama suka, sama-sama senang dengan Allah dan Qur'annya ini bisa ketemu ini sudah alhamdulillah. Jadi saya tertarik pertama kali ketika Dr. Andi tadi menyebutkan yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu kan bertebaran di Al-Quran. Jadi saya memang pernah melakukan, ya biasalah penelitian kecil, saya suka neliti kecil-kecil aja, kecilan. Jadi kalimat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ini ada di 12 tempat, separuhnya di Al-Baqarah. Jadi ada 6 yang di Al-Baqarah. Ini yang mengawali di ayat 38 yang kita bahas pagi ini nih, Masya Allah nih. Jadi mengawali la khaufun alaihim wa lahum yahzanun di seluruh Quran. Dimulai dari 38, terus yang di Al-Baqarah itu kan ada 6 tadi ya. 38, 62, 112, 262, 274, dan 277. Dan yang mengawali ini, yang ayat 38 ini, itu pakainya fa. Terus yang mengikuti, itu pakainya wa. Wah, ini menarik kan. Jadi yang lainnya itu wa semua. Yang 62, 112, 262, 274, 277 itu wa. Wala khaufun alaihim, wala khaufun alaihim, walahum yahzanun. Sedangkan yang mengawali ini pakainya fa. Wala khaufun alaihim, walahum yahzanun. Terus di sisanya itu yang 6 lagi ada di Al-Imran 170, Al-Maidah 69, Al-An'am 48, Al-A'raf 35, dan Yunus 62, serta terakhir Al-Ahqaf 13. Nah itu semuanya pakai fa semua, nggak ada yang pakai wa. Kecuali di Al-Imran 170 itu Allah khaufun, bahwa ya, la khaufun alaihim wa lahum. Terus satu lagi di Yunus 62. Ini yang kalau di dunia wali itu perwalian, bukan wali murid, bukan wali kelas, tapi wali wah. Nah, ini yang nggak pakai fa, nggak pakai wa, nggak pakai ala, tapi ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah ini tentu saja kita ingat Ustaz Nu'man juga pernah menjelaskan ini khaufun bukan khaufa. Tidak seperti yang di awal Al-Quran itu alif lam mim dzalikal kitabu la roiba fi. Ustaz Nu'man pernah menjelaskan roiba bukan roibun. Karena kalau roiba itu artinya tidak ada celah untuk keraguan sama sekali. Tapi kalau khaufun berarti masih ada celah ya. Kita insya Allah ya orang-orang mukmin inilah khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tapi tetap masih ada celah ya. Nah, Rasulullah sendiri juga kan celahnya celah tingkat kualitas yang beda, makomnya udah beda. Ya, beliau ya mengkhawatirkan umatnya ya kan. Itu kan luar biasa gitu kan. Terus ya kisah-kisahnya terlalu banyak lah ya. Dan teman-teman semua sudah tahu juga gitu kan. Sholat malam sampai bengkak kakinya itu kan tanda syukur. Tadi kita juga bahas banyak banget saking syukurnya. Padahal sudah dipastikan tidak akan tidak punya dosa gitu kan, maksum ya kan, terbebas dari dosa, tapi tetap saking rasa syukurnya. Nah itu kalau makomnya Rasulullah ya apa namanya, khaufnya itu khauf mencemaskan kita ini di hidup yang di akhir zaman yang tadi seperti Mas Ambia bilang apa tomat itu, tobat komat itu. Tapi terkait tobat komat itu sebenarnya insya Allah kalau kita, karena kan Nabi Adam setingkat sekali bernabi aja tergelincir gitu kan, berhasil setan luar biasa gitu. Sejak awal itu sudah berhasil, apalagi sekarang gitu di zaman akhir ini pengalamannya sudah terlalu banyak kan, database-nya gitu, database kelemahan manusia masing-masingnya itu pasti setan udah tahu, udah ngumpulin database-nya itu, sehingga ya tergelincir sedikit-sedikit, tapi yang penting itu langsung tobat. Karena kalau saya suka dengan pernyataan Gus Baha itu, karena Allah itu punya sifat Ghafurur Rahim. Kalau kita udah tobat terus nggak pernah tergelincir sama sekali, ya terus nanti sifat Ghafurur Rahim itu buat apa gitu? Padahal itu sifat itu wajib adanya gitu. Dan Allah kan suka untuk mendengarkan doa kita, untuk mendengarkan permohonan maaf kita, mendengarkan istighfar kita gitu kan. Jadi ya kita berusaha aja, tapi jangan terus perfeksionis. Kita inginnya tidak ingin tergelincir sama sekali, ya nggak bisa, karena Ghafur Rahim itu nanti hilang, nggak mungkin gitu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan kita tetap yang penting berjalan di jalannya. Terus kalau tergelincir sedikit itu ya Nabi Adam pernah melakukan itu, asal kita nggak sayang. Tadi seperti Dokter Andi bilang, kita bisa mengenali mana sih yang tobat beneran, mana sih yang kayaknya tobatnya ini tobat
tobat nggak serius ini kayaknya separuh-separuh, ini kayaknya ada potongan gitu ya, ada potongan atau ada profilnya ini kayak profil tobatnya ini kayaknya masih akan melakukan lagi, itu ketahuan gitu. Jadi itu insya Allah kita bukan yang termasuk kategori seperti itulah. Kita tobatnya beneran, tapi suatu saat nanti itu ternyata tergelincir lagi gitu. Ya sudah gitu. Nah itu kita ingat Ghafurur Rahim. Kita langsung kembali kepada Allah dan minta mohon tobatnya. Nah terus ini saya ada masalah nih dengan masalah saya, bukan masalah teman-teman, ini masalah saya. Terus ini masalah mewakili para wanita, yang mewakili Bu Hafni, mewakili Mbak Nisa, mewakili Mbak Siti gitu kan. Karena masalahnya adalah di ayat yang 37 itu fataba alaih. Ya Allah kan mengampuni tobatnya Adam, Nabi Adam. Kan alaihi, itu kan ada domir hi, itu ke Nabi Adam. Nah terus kan pertanyaannya adalah masalah saya, tapi insya Allah mewakili para wanita. Itu yang diampuni itu hanya Nabi Adam, ya kan? Fataba alaihi, bukan fataba alaihima. Kan harusnya kan kalau kita mengharapkan Allah mengampuni dosa keduanya, dosa Nabi Adam dan dosa Siti Hawa. Nah, apakah berarti yang Siti Hawa tidak diampuni gitu kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Masalahnya kan seperti itu. Padahal ijma adalah Hawa, Siti Hawa yang melakukan dosa juga bersama Nabi Adam alaihi salam. Kan wala takroba, nah ini kan takroba kan. Itu kan berarti dua orang. Dan janganlah kalian berdua. Hadhihi sajarah, wala takroba, hadhihi sajarah. Takroba itu janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Nah, terus qala. Nah, kalau yang di mana? Di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 23 itu kan doa yang sangat terkenal itu kan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan diawali dengan qala. Qala itu kan keduanya. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa berkata atau berdoa. Bukan qol. Kalau qol itu dia berkata gitu kan. Atau qalats. Kalau qalats berarti Siti Hawa yang berkata gitu kan. Tapi ini qala berarti keduanya. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa yang berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, alhamdulillah ini saya mau sharing jawaban yang sudah saya dapatkan gitu. Alhamdulillah gitu. Masalah saya sudah selesai gitu. Jadi ini saya mau sharing tentang mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Jadi terutama yang wanita ini juga harusnya ini masalahnya wanita harusnya. Karena yang saya pikir ini kalau Nabi Adam kan istilahnya wakili pria gitu kan, aman, insya Allah aman gitu karena Allah mengampuni dosa Nabi Adam gitu, mewakili pria gitu. Nah, terus yang wanita gimana gitu? Nah terus ini nih, alhamdulillah setidaknya ada 5 jawaban yang menurut saya cukup meyakinkan saya bahwa enggak itu maksudnya bukan gitu, bukan Nabi Adam saja yang diampuni, maksudnya Nabi Siti Hawa pun juga diampuni. Jadi ini saya mau sharing jawaban itu ada 5 hal yang menurut saya cukup meyakinkan gitu. Yang pertama itu kesempurnaan cerita. Ini kembali lagi ke Al-Quran yang mukjizat itu. Kesempurnaan cerita karena berawal dari Nabi Adam yang Allah khitopi secara khusus ya. Jadi mukhotobnya itu awalnya Nabi Adam, memang bukan Siti Hawa, Nabi Adam. Jadi itu ada di ayat sebelumnya kan waqulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Jadi di ayat sebelum ini Al-Baqarah sebelumnya ini itu ada waqulna ya adamu uskun anta. Jadi wahai Adam tinggallah engkau, ini singular ya Nabi Adam aja gitu. Nah terus baru dan istrimu di dalam surga. Wa zaujukal jannah, dan istrimu ya tinggallah kalian berdua, diamilah surga ini. Nah, terus ini awal cerita. Nah, lalu ceritanya ditutup dengan singular lagi. Jadi fataba alaih. Jadi kisahnya ditutup lagi dengan maka Allah menerima tobatnya Nabi Adam, dan tentunya itu juga mencakup Siti Hawa. Karena ini keren ya, dari kitab yang saya pelajari. Kitab ini yang cukup lumayan ini dari tafsir Al-Qurtubi, cukup mendalam pembahasannya. Terus yang kedua itu wanita itu mulia
dan tertutup. Maka Allah pun hendak menutupinya sehingga Allah tidak menyebutkan wanita di dalam maksiat. Wah, ini saya suka sekali dengan argumentasinya. Karena di argumentasi itu disebutkan yang ada di surat Toha surat ke-20 ayat 121, wa aso adamu rabbahu faghawa, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Itu ada di surat Toha surat ke-20 ayat 121. Jadi Allah ingin menutupi itu. Jadi makanya disebutkan hanya wa aso maksiat gitu kan. Telah durhaka maksiat Adamu, Nabi Adam alaihissalam, Robbahu kepada Tuhannya dan sesatlah dia, fagowa dan sesatlah dia. Jadi hanya yang disebutkan Nabi Adam. Jadi maksiatnya atau dosanya Siti Hawa tidak disebutkan. Itu kedua. Nah, terus yang ketiga ini khusus pendapat dari Al-Hasan ya. Penerimaan tobat Nabi Adam menunjukkan penerimaan tobat Siti Hawa juga. Kenapa seperti itu? Karena dosa mereka sama. Jadi karena Nabi Adam ya dosanya ya mendekati pohon itu, Siti Hawa mendekati pohon itu. Jadi ya diterima juga gitu. Tobat dari Siti Hawa. Ini saya alhamdulillah gitu ya. Karena memang kadang-kadang tuh kalau kita baca terus kita udah belajar bahasa Arab dikit-dikit gitulah ya. Atau alai kok alai gitu. Bukan alaihima. Kadang kan kita bisa pas baca itu kayak kita bisa tanda tanya gitu kan. Kok enggak alaihima sih Allah gitu kan. Kok alaih gitu kan. Siti Hawa gimana dong gitu kan. Nah, ini dengan penjelasan ini alhamdulillah ini masalah saya selesai gitu. Sudah kelar. Sudah jadi masa lalu. Terus yang keempat adalah empatnya ada hubungannya dengan kelima nanti. Itu terkait pelajaran domir. Jadi kalau sudah belajar bahasa Arabnya udah makin ya inilah makin banyak gitu kan. Terus maka kita akan belajar bahwa domir itu bisa kembali ke awal. Jadi ini ada ininya juga ada buktinya juga. Ini contohnya adalah wa idza, ini juga Ustaz Toman juga pernah menjelaskan. Tapi ini terkait perniagaan yang yang dulu mungkin ceritanya teman-teman sudah tahu semua, ada Rasulullah lagi khutbah Jumat gitu, terus ada rombongan kafilah itu kan yang perniagaan, terus itu kan pada ninggalin Rasulullah itu lah. Rasulullah lagi khutbah terus ditinggal itu gara-gara ada kafilah itu, ada bazar berjalan gitu. Nah itu terus wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Ini kan menarik. Dan ketika mereka melihat perniagaan tijarah terus au atau lahwan. Jadi permainan. Ketika mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar menuju kepadanya. Au lahwanin faddu ilaiha. Jadi menuju kepadanya. Kepadanya ini kembali ke perniagaan. Karena yang jadi masalah saat itu adalah Rasulullah sedang khutbah masih jalan khutbah Jumat itu. Itu beberapa sahabat meninggalkan begitu saja. Terus berpikir ya nanti kan kita bisa kembali lagi. Tapi kalau yang namanya itu kafilah itu kan jarang-jarang gitu. Rasulullah tiap Jumat juga khutbah gitu kan. Ngapain juga gitu kan. Ya aman lah gitu kan. Nah itu akhirnya maka ayat itu terus turun. Nah ini bukan ilaihima. Jadi ketika kita baca ayat itu wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha, bukan ilaihima. Padahal kan ada perniagaan, ada permainan. Tapi kembalinya ke perniagaan. Itu keempat. Terus yang kelima ini juga wah ini argumentasinya luar biasa. Saya cukup sangat meyakinkan, bahkan Rasulullah pun itu domirnya bisa dibuang. Itu ayatnya ada di wa huwa rasuluhu ahaqqun ayyurduhu. Itu padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhoannya. Jadi di awalnya itu mereka itu orang-orang itu mencari keridhaan yang lain-lain gitu kan. Bukan keridhaannya Allah dan Rasulnya. Nah terus ayat itu menyatakan wa huwa rasuluhu, Allah dan Rasulnya kan berdua kan. Allah dan Rasulnya ahaqqun ayyurduhu. Allah dan Rasul itulah yang lebih patut mereka cari keridhoannya kembali kepada Allah. Jadi domirnya Rasulullah. Jadi bukan bukan domirnya ke berdua Allah dan Rasulnya, tapi kembalinya hanya kepada Allah. Ayyurduhu. Jadi Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhoannya Allah itu sendiri. Nah itu
5 hal yang akhirnya menyelesaikan masalah saya terkait fataba alaih yang jadi tanda tanya, terus selesai sudah. Jadi itulah, jadi enggak fataba alaihima, enggak. Fataba alaih, saya menerima. Jadi apa namanya? Ya saya sudah pasti menerima karena kata-kata Allah, firman Allah itu pasti sempurna. Saya hanya punya masalah yang masalah saya adalah saya, bukan firman Allah, apalagi Allah itu enggak akan. Jadi saya hanya sharing dari ulama yang akhirnya menyibak teka-teki atau rahasia kenapa kok fataba alaih bukan fataba alaihima. Saja mungkin sedikit sharing dari saya, tambah sedikit. Sangat senang sekali kalau ketemu dengan teman-teman, ya tidak perlu ketemu fisik, ya, ketemu jiwa. Ketemu jiwa ini lebih nikmat. Ya. Tapi ya tetap kalau ada kesempatan, insya Allah ketemu fisik rasanya juga nikmat juga. Saya kira itu aja, Dok. Terima kasih sekali lagi. Jazakallahu khairan. Mbak Nisa, silakan. Baik, terima kasih Pak Heru atas refleksinya dan nambah ini ya wawasan kita terkait gramatikal dalam tatanan tatanan Al-Qur'an, bahwa ternyata kaum Hawa atau perempuan itu juga diberikan pengampunan gitu dari dosa-dosanya, tidak hanya Adam saja. Baik, dari Ustadz Andi atau Dokter Andi akan menyampaikan ini closing statement mungkin. Dipersilakan. Jadi makasih sekali buat masukan semua dari Bu Hafni, dari Pak Dok Mas Heru, dengan yang lain juga. Jadi saya cuma sebagai penutup tuh kadang-kadang maksudnya gini, saya itu suka diminta ngisi sebenarnya. Salah satu motivasi masih menyanggupi walaupun masih banyak kekurangan itu salah satunya kalau beda antara ngedengerin ceramah Ustadz tuh untuk diri sendiri sama untuk mau menyampaikan gitu. Salah satunya tuh ini yang tentang ini. Dulu tuh saya nganggap kalau jadi saya udah pernah dapat insight gitu. Kalau orang tuh bisa hidup, kan salah satu pertanyaan orang ateis tuh pernah bilang Tuhan tuh nggak adil gitu. Kok ada orang yang lahirnya penuh penderitaan gitu, penuh cacat segala macam gitu ya. Tapi ada juga yang orang yang diberi nikmat banyak, itu keadilannya di mana gitu. Kalau Allah sendiri sebenarnya dengan ini salah satunya melihat sebenarnya nggak ada masalah, orang tuh mau dapat ujian apapun, cobaan apapun, intinya tuh pada khaufun, jadi kenikmatannya tuh terletak pada rasa takut dan rasa sedihnya gitu. Jadi orang tuh banyak yang kata Ustadz Noman tuh tingkat bunuh diri tertinggi itu di Amerika tuh di daerah yang malah termasuk paling kaya gitu. Jadi banyak orang yang penuh kecukupan tapi penuh rasa ketakutan, kesedihan, sampai malah saking sedih, saking khawatirnya tuh sampai bunuh diri gitu. Jadi itu salah satunya tuh itu udah dapat insight yang kayak gitu tuh. Pernah diskusi juga sama istri sama yang lain. Tapi pas saya dengar, jadi maksudnya dulu tuh saya nganggapnya kunci utamanya tuh bersyukur gitu. Begitu banyak sekali pembahasan tentang rasa syukur ini. Jadi kalau kita salah satu yang ingin ditekankan sama Allah lewat Quran itu berulang kali tuh Allah ngasih konteks ketika kamu dikasih cobaan yang sangat berat, bahkan Rasul gitu sampai sedih sekali Rasul. Jadi yang luar biasanya tuh Allah tuh tidak menafikan orang tuh boleh aja bersedih kayak Nabi Yakub ketika ya Nabi Yusuf hilang tuh sampai nangis tiap hari sampai matanya rusak. Itu tidak membuat dia jadi menurun derajatnya karena beliau sedih gitu. Gak ada masalah tentang itu gitu. Tapi dulu saya nganggapnya bahwa ajaran utamanya tuh adalah bersyukur gitu. Kalau kita bisa bersyukur, apapun cobaannya tuh tidak akan terlalu berat karena kita tuh dididik sama Allah tuh ketika kamu dapat cobaan, kamu ingat nikmat-nikmat yang lain, itu akan membuat cobaan itu jadi lebih ringan gitu. Tapi yang agak saya baru dapat pas kemarin itu pas Ustadz Numan tuh bilang gini gitu. Tahu nggak apa sih pesan utama Quran for humanity, for the world itu apa? Kalau mau direduksi jadi one simple message katanya, itu tuh cuma satu, simple message that people should ask for forgiveness gitu.
Nah itu tuh saya tuh baru rada terenyak gitu. Itu inti Quran tuh itu gitu. Sampai Ustadz Numan tuh dari begitu banyak belajar Quran puluhan tahun, belasan tahun gitu, benar-benar mendalam. Kalau harus memilih apa sih pesan Quran terhadap umat manusia itu, one simple message that people should ask for forgiveness gitu. Itu tuh kadang-kadang itu tuh berarti itu tentang forgiveness ini, istighfar ini tuh sangat besar gitu. Terus Ustaz tuh ngingetin, tahu nggak Rasul tuh minta istighfar, aku beristighfar lebih dari 100 kali sehari gitu. Itu tuh jadi saya tuh belum sempat mikir lagi, belum sempat nyari lagi apa sih rahasia di balik istighfar itu dalam hubungannya dengan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun gitu. Kenapa Rasul tuh nggak pernah bikin dosa tapi beristighfar sampai 100 kali selain sebagai nikmat tadi, rasa syukur tadi gitu. Kenapa begitu besar istighfar tadi tuh? Salah satunya saya ingat kalau saya bisa merefleksikan yang baru saya dapat tuh, kalau kita banyak istighfar tuh kita tuh ingat terus sama Allah gitu. Kita tuh nggak pernah sombong gitu ke orang lain gitu, karena ya banyak salah, bentar-bentar saya harus istighfar, bentar-bentar sholatnya nggak sempurna, dikasih kesempatan nikmat bisa sholatnya nggak khusyuk, istighfar lagi gitu. Itu tuh membuat kita tuh jadi humble gitu, nggak jadi sombong, nggak jadi menganggap orang lain remeh, karena kita tuh nggak punya waktu untuk mikirin kesalahan orang karena kita terus beristighfar. Itu salah satu refleksinya. Cuma saya masih belum dapat intisarinya gitu, malah belum dapat insight yang lebih dalam. Kenapa tuh sampai Ustadz tuh ngomong one simple message-nya cuma satu dari Quran, that people should ask for forgiveness gitu. Makanya itu salah satu yang PR saya pengen belajar lagi, kenapa sih sampai begitu pentingnya istighfar itu, sampai begitu luar biasanya efek istighfar itu terhadap hidup kita di dunia. Mungkin itu aja, yang lain sendiri nggak, karena waktunya sudah terbatas saya nggak sempat kasih komentar terhadap masukan dari yang lain. Moga-moga bermanfaat. Saya sekali lagi mohon maaf kalau ada kehilafan, kekurangan. Semoga bisa ketemu lain kali waktu. Moga-moga bisa ketemu juga offline juga. Terima kasih mungkin Mbak Siti, Mbak Nisa, semuanya. Mangga ditutup. Baik. Terima kasih Dr. Andi, sekali lagi jazakumullah khairan hatsir. Semoga ilmu yang disampaikan, sharing yang diberikan oleh teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini memberikan kita penguat harapan, menguatkan keimanan kita bahwa Allah sengaja memang menguji orang-orang mukmin itu dengan cobaan, baik itu kebenaran atau keburukan, untuk membersihkan keimanan mereka, lalu juga untuk meneguhkan kedudukan kita di muka bumi. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur, senantiasa berbenah diri dengan segala apa yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah mau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Mohon maaf jika belum semua pertanyaan atau refleksi bisa disampaikan karena waktu kita terbatas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran dokter ya, dan sama-sama semua. Ya. Oke. Sini ya. Yuk. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.